Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rukoyah dari Pendidikan Ilmu Komputer 2000, angkatan 2014. Di sini saya akan sharing atau berbagi tentang manajemen file dan directory pada sistem Linux. Nah, pertanyaan di sini pasti muncul pertanyaan ya, mengapa sih file dan directory itu perlu di manajemen? Karena pada suatu sistem operasi itu file dan directory itu perlu diatur gitu, dikelola sedemikian sehingga dapat digunakan secara efektif, efisien, dan optimal. Adapun beberapa hal yang akan kita ketahui pada pembahasan manajemen file dan directory itu, yang pertama kita akan melihat daftar directory, menampilkan daftar directory dengan format panjang, kemudian ada menampilkan daftar file secara berurutan, menggandakan, memindahkan, menghapus file, kemudian membuat dan menghapus file directory, kemudian membuat file kosong, mencari file atau directory, dan mungkin sedikit menjelaskan tentang hak akses atau perizinan berbagi hak akses atau permission. Oke, langsung saja. Mungkin yang pertama saya akan menjelaskan menampilkan daftar file, menampilkan daftar directory atau file ya. Yang pertama, untuk melihat directory yang melihat directory kita bisa dengan format ls. Ini itu untuk melihat file atau directory yang ada di sini. Nah, file dan directory tersebut ini yang di sini, yang semuanya itu sebenarnya berada di mana sih? Nah, kita bisa mengetahuinya di sini, pwd. Nah, file dan folder ini semua itu berada di /home/rukoyah. Kemudian untuk melihat atau menampilkan daftar file secara format panjang, kita bisa ketikkan ls-al. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini terdapat ada 8 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Saya akan jelaskan satu persatu. Nah, kolom ke-1 ini, yang ini drw xr min xr min x itu menampilkan informasi tentang jenis filenya dan perizinannya, seperti itu. Nah, untuk yang kolom kedua ini menunjukkan jumlah link atau entry directory yang merujuk ke file. Kolom ketiga itu untuk menunjukkan pemilik file tersebut, dan kolom keempat itu menunjukkan kelompok pemilik filenya. Kolom kelima ini untuk menunjukkan ukuran file dalam byte. Kemudian ini kolom ke-6 itu menunjukkan tanggal terakhir dari modifikasi file tersebut. Kalau yang kolom ke-7 ini untuk menunjukkan waktu terakhir modifikasi file. Dan kolom ke-8 itu untuk menunjukkan nama file atau direktorinya, seperti itu. Ini nama-namanya. Selanjutnya kita akan ke menampilkan daftar file secara berurutan. Kita bisa gunakan ls-lt. Ini itu untuk menunjukkan
mengurutkan daftar file berdasarkan waktu terbaru hingga terlama. Nah, ini waktu terbarunya kan ya, April tanggal 11 sampai paling lama Februari 2000, tanggal 16. Kemudian kita bisa membalikannya dari waktu terlama hingga terbaru, yaitu ls min LRT. Nah, seperti ini waktu terlama, ini waktu terbaru 11 April. Atau kita bisa juga mengurutkan informasi tampilan file atau folder dalam mengurutkannya dari yang ukuran file terbesar hingga terkecil, yaitu ls min ls. Kita bisa lihat ini ukurannya file terbesar hingga terkecil, ataupun sebaliknya, yaitu bisa ls min lrs. Nah, ini itu dari file yang terkecil, ukuran file terkecil hingga ukuran file yang terbesar. Selanjutnya kita akan menggandakan atau mengcopy file, memindahkan file, dan menghapus file. Sebelumnya kita akan membuat file terlebih dahulu, file kosong ya. Kita bisa ketikkan, kita buat file. Kita bisa langsung membuat lebih dari satu file dengan cara spasi saja. Kita coba buat 3 file ya, file 2, file 3. Nah, sudah kita buat, mari kita lihat. Coba kita urutkan berdasarkan waktu. Nah, bisa kita lihat di sini. File 1, file 2, dan file 3 sudah kita buat. Coba kita kopikan ya. Copy file 1, copy ke file 1.new, coba .txt misalnya. Coba kita lihat. Nah, ini filenya sudah berhasil kita copy. Tadi file 1 kita copy menjadi file 1.txt. Terus kita bisa memindahkan file tersebut. Misalkan menghapus file terlebih dahulu ya. Coba kita hapus filenya dengan cara rm nama filenya tadi file 1.txt. Coba kita lihat lagi. Nah, ini sudah tidak ada kan ya? Bisa kita lihat sudah tidak ada. Sudah berhasil dihapus. Kemudian ada kita buat directory. Kalau buat directory itu mkdir misalkan file. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, sudah bisa kita lihat yang berwarna biru itu folder, dan yang tidak berwarna itu file. Ini folder Bandicam, ini file, ini folder, seperti itu. Coba kita pindahkan file 1, file 2, dan file 3 ke dalam folder file. mv file 1, file 2, file 3, pindahkan ke file. Berhasil. Coba kita lihat. File 1, file 2, dan file 3 sudah tidak ada dan sudah kita pindahkan ke folder file. Mari kita lihat. Kita masuk ke folder file. Nah, kita sudah masuk ke folder file. Posisinya coba kita ls. Nah, sudah ada kan? Kemudian kita balik lagi. Posisi kita sekarang sudah ada di /ruko ya. Nah, tadi sudah kita sudah membuat directory. Nah, coba kita hapus directory file tersebut. Kita bisa gunakan perintah rm dir nama filenya. Nggak bisa soalnya. Kenapa? Karena
folder file itu ada isinya